Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semua? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan. Amin. Nah, jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun melalui Zoom, jadi tidak seperti biasa. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang baik. Nah, di sini ada doa yang Bapak tayangkan. Ya, kalau begitu biar Bapak yang pimpin doa. Ya, jadi kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi setelah kita berdoa, sekarang kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunjukkan dua bukti Allah itu ada. Yang ketiga, bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta. Yang keempat, bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang kelima, bagaimana cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini Bapak tampilkan beberapa gambar tentang bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi silakan anak-anak sekalian diperhatikan, diamati. Nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi silakan diperhatikan. Nah, itu ada benda-benda mati, ada gambar benda-benda hidup. Jadi silakan. Gimana, sudah diperhatikan? Nah, sekarang diperhatikan beberapa pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa maksud gambar di atas sesuai dengan pengamatan Anda. Jadi silakan kalian jelaskan sesuai yang Anda pahami, sesuai yang Anda amati. Kemudian yang kedua, kemukakan 3 macam benda hidup menurut gambar tersebut. Dan yang ketiga, melalui gambar di atas, jelaskan pendapatmu bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari gambar tadi itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagaimana, sudah ditulis pertanyaannya? Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Jadi sekarang anak-anak sekalian silakan diperhatikan. Nah, di situ ada gambar Al-Quran. Kemudian ada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 102. Nah, jadi silakan kembali diamati. Nanti Bapak akan memberikan lagi pertanyaan. Melalui gambar itu Bapak kembali menanyakan. Nah, ini pertanyaannya. Kemukakan pendapatmu, apa maksud dari gambar tersebut.
Jadi kalian di sini setelah mengamati, kalian ceritakan secara singkat apa maksud dari gambar tersebut. Ini nanti ditulis di bukunya ya, kemudian dikirim lewat WA. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, jadi ini silakan diperhatikan, diamati. Ini adalah merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain Asmaul Husna. Ya, jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, nama Allah yang baik itu berjumlah 99. Nah, namun nanti yang akan kita bahas pada pembelajaran ini hanya 3, yakni Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nah, sekarang lihat lembar kerja peserta didik. Ini ada satu pertanyaan. Amatilah Asmaul Husna tersebut, kemudian tuliskan 5 dari 99 nama Allah yang kamu ketahui. Jadi ini yang kalian tulis 5 dari 99 nama Allah. Ya, jadi nanti dijawab, kemudian nanti dikirim lewat WA Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini Al-Basir. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini, nama-nama Allah hanya 3, yaitu Al-Basir, artinya Maha melihat. Nah, sekarang amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ini siapa yang bisa menceritakan apa maksud dari gambar ini? Ada yang bisa? Ya. Kalau belum bisa, jadi gambar ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gambar tersebut. Bagaimana caranya? Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat. Nah, di sini ada gambar, ada 2 orang anak yang sedang berbisik. Nah, sementara yang satunya mengatakan walaupun berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Ya, karena Allah itu Maha melihat. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah melalui Al-Basir? Ya, tentunya kita harus berpikir apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sekalipun kita sembunyi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melihat kita. Nah, itulah maksud dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Adil. Nah, ini nama Allah yang kedua yang kita bahas. Al-Adil artinya Maha Adil. Nah, dalam gambar ini kita bisa mengenal Allah melalui beberapa gambar ini. Bagaimana caranya, bagaimana kita mengenal Allah melalui sifatnya Al-Adil. Nah, dari gambar ini kita lihat ada 6 orang yang saling berpegangan. Nah, tentunya melalui gambar ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat adilnya tidak membeda-bedakan hambanya. Nah, makanya dalam gambar ini ada bermacam-macam suku bangsa. Namun mereka tetap saling berpegang tangan. Itu artinya bahwasanya mereka tidak membeda-bedakan antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membedakan hamba-hambanya, apakah itu kaya, miskin, gagah, cantik, dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, Al-Azim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Al-Azim, artinya Maha Agung. Nah, dalam gambar ini kalian bisa perhatikan, kalian bisa amati. Di sini ada seorang anak yang duduk termenung. Ini berpikir, melihat pemandangan yang ada di sekelilingnya.
Nah, dalam anak ini tentunya berpikir betapa agungnya yang menciptakan fenomena ini. Nah, begitu pula dengan kita. Kita harus mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk lautan, gunung, pepohonan, dan bahkan manusia. Nah, disitulah menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Nah, sekarang sebelum Bapak menyimpulkan dari pembelajaran ini, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, baik. Nah, ini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya alam semesta beserta isinya. Itu merupakan bukti bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa melalui alam semesta, bisa melalui Al-Qur'an, dan bisa melalui Asmaul Husna atau nama-namanya yang baik. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Dan Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran ini, maka terlebih dahulu Bapak akan memberikan beberapa tugas atau PR. Ya, jadi silakan ditulis pertanyaannya. Kemudian nanti kalian kirim lewat WA. Jadi jawabannya nanti kalian kirim lewat WA Bapak. Supaya Bapak nanti bisa melihat bagaimana atau sampai di mana pemahaman kalian tentang pelajaran yang kita bahas hari ini. Jadi yang pertama silakan ditulis. Jelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemukakan dua bukti bahwa Allah itu ada. Jadi dua bukti bahwasanya Allah itu ada. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta. Yang ketiga, bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang keenam, apa arti Al-Basir. Kemudian yang ketujuh, apa arti Al-Adlu. Dan yang terakhir, apa arti Al-Azim. Nah, jadi anak-anak sekalian silakan dijawab pertanyaan ini, kemudian nanti jawabannya bisa dikirim lewat WA Bapak. Nah, adapun pembelajaran kita pada minggu yang akan datang yaitu beriman kepada Rasul Allah. Jadi kalau hari ini beriman kepada Allah, nah nanti minggu yang akan datang kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam, yakni beriman kepada Rasul Allah. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kita sampai di sini, dan mari kita menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.